Ya, berikut adalah 5 alasan mengapa Hotman Paris dapat membantu Nikita Mirzani agar bebas dari kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Ya, nanti saya akan bacakan juga ya. Ada 10 poin nih kalau kita cukup waktu ya. Alasan yang mungkin membuatnya tenang dan percaya diri ya. Nikita Mirzani ini percaya diri akan bebas gitu loh. Oke ya, kita bahas yang Bang Hotman dulu. Ya. Yang pertama ya, pengalaman luas dalam kasus hukum besar nih. Bang Hotman Paris dikenal sebagai pengacara papan atas yang telah menangani banyak kasus besar, termasuk kasus pidana dan perdata. Keahliannya dalam mencari celah hukum dapat membantu membela Nikita Mirzani dengan strategi yang kuat, luar biasa ya. Yang kedua, mampu menemukan kelemahan bukti lawan. Dengan pengalamannya, Hotman Paris bisa menganalisis bukti yang diajukan jaksa atau pelapor dan mencari celah hukum yang bisa melemahkan tuduhan terhadap Nikita Mirzani. Jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat, ia bisa membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Yang ketiga, jaringan kuat di dunia hukum. Siapa yang gak kenal sosok Bang Hotman Paris ya? Sebagai pengacara terkenal, Hotman Paris memiliki koneksi luas dengan berbagai pihak ya, termasuk sesama pengacara, penegak hukum, dan pakar hukum. Koneksi ini dapat membantu memastikan bahwa kasus yang ditanganinya secara profesional dan adil. Keempat, kemampuan menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik. Ini yang paling penting guys. Ini yang paling penting ya. Hotman Paris sering menggunakan media sosial dan media mainstream untuk membela kliennya dan membentuk opini publik. Dengan dukungan publik, tekanan terhadap pihak penegak hukum bisa semakin besar agar kasus ditangani secara transparan. Ya. Yang kelima ya, kemungkinan mendorong mediasi atau jalan damai. Jika ada peluang untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan melalui mediasi, Hotman bisa menjadi negosiator yang handal untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan Nikita Mirzani, baik dengan cara mencabut laporan atau menyelesaikan masalah tanpa harus melalui persidangan yang panjang. Ya, jadi tadi ini adalah 5 alasan mengapa Hotman Paris dapat membantu Nikita Mirzani agar bebas dari kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Gimana menurut kalian? Ini 5 pandangan ini nampaknya udah sesuai ya. Tapi apakah mau nih? Pertanyaannya, apakah Bang Hotman mau mendampingi Nikita Mirzani? Dengan tanda kutip ini ya, Bang Hotman juga saat ini lagi menangani kasus yang berkaitan dengan Firdaus Oiwobo dengan Ratsman Arif Nasution ya. Apakah dia bersedia menemani, mendampingi Nikita Mirzani ya? Selepas dan kita lihat sendiri, Bang Hotman Paris juga baru pulang dari Singapura ya, dengan kondisi kesehatannya yang kembali ke Indonesia dalam kondisi masih ada selang-selang infus atau apa tuh ya di sebelah di bawah ketiaknya, itu membuktikan beliau ini baik. Udah di Indonesia pun beliau masih dalam perawatan yang intensif sebenarnya. Nah, kita lanjut ya. Nikita Mirzani tampak santai saat ditahan dan yakin bisa bebas dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys. Ya, ada 10 alasan yang mungkin membuatnya tenang dan percaya diri ya guys. Ya, adanya pandangan Nikita Mirzani. Yang pertama ya, adanya pandangan ya, Nikita Mirzani akan didampingi Hotman Paris. Ya, kehadiran pengacara ternama seperti Hotman Paris bisa memberikan rasa percaya diri karena pengalamannya dalam membela kasus-kasus hukum yang kompleks. Mungkin saja ya, pandangan ya, mungkin saja Bang Hotman Paris sudah menghubungi Nikita Mirzani ya, jauh-jauh sebelum beliau ditahan gitu. Nah, mungkin ada semangat atau pengalaman-pengalaman dari dunia hukum dari sosok Bang Hotman Paris yang dikatakan kepada Nikita Mirzani agar kamu jangan khawatir, hal seperti ini biasa dan bisa diselesaikan gitu, walaupun kamu ditahan dulu. Mungkin ini yang jadi dasarnya Nikita Mirzani itu bisa tenang dan percaya diri ya guys. Yang kedua, yakin tidak bersalah. Ya,
Jika Nikita merasa tidak melakukan pemerasan atau memiliki bukti kuat untuk mendukungnya, ia tentu lebih tenang menghadapi proses hukum. Yang saya bilang di part sebelumnya, ini dunia artis ini, pengadilan ini harus apa ya? Harus mendalamin bagaimana bekerjanya, bagaimana cara mereka bekerja. Ya. Bagaimana sebuah satu kalimat, satu video pendek, ya, seorang artis itu bisa dibayar puluhan sampai ratusan juta rupiah. Ini bagaimana mindset kerjanya, gitu. Nah, jadi dunia artis, selebritis dengan orang biasa itu harus dibedakan. Makanya di sini kan Nikita Mirzani adalah seorang public figure yang kita nggak boleh menutup mata bahwasanya setiap ucapannya itu adalah sumber keyakinan daripada masyarakat netizen untuk mempercayain ataupun tidak mempercayain, ya, ataupun menentang ataupun mendukung. Makanya nilai apa yang dikatakan, apa yang diucapkan Nikita Mirzani itu bernilai ekonomi. Ya, bayangkan aja kalau mereka, ya, ada oknum nih yang sengaja menipu daya, ya, banyak orang tergiur dengan ucapan si oknum, kemudian Nikita membongkar, ya, ini kan hal-hal yang positif gitu. Nah, tentunya ya kalau di sini dalam hal ini mungkin ada Dokter Gladys yang merasa yang merasa Nikita Mirzani ini terlalu membabi buta, kemudian membuat usaha aku jadi drop gitu. Karena fakta yang diungkapkan Nikita Mirzani, perbaiki gitu. Karena di sini yang jadi korban bukan Dokter Reza Gladys ataupun Nikita Mirzani, rakyat, masyarakat yang jadi korban. Ya. Jadi kalau di sini Nikita yakin tidak bersalah, mungkin dia punya bukti lain. Ya. Dia tertawa saja, tersenyum-senyum saja gitu walaupun ditahan gitu. Oke ya. Yang ketiga adalah pengalaman dalam kasus hukum sebelumnya. Nikita sudah beberapa kali ya menghadapi masalah hukum sehingga ia mungkin sudah terbiasa dan tahu bagaimana menghadapi situasi ini tanpa panik. Permasalahannya kapan Nikita Mirzani ditahan seperti ini? Ya, tersangka memang sudah, ya. Tapi apakah dia sudah ditahan, sudah di penjara gitu? Nah, ini yang harus jadi perhatian khusus gitu. Ya, kita harus paham gini ya, gak ada manusia yang di Indonesia ya, gak ada manusia yang kebal hukum. Kebal hukum mungkin karena beliau tuh kenal ya dengan sosok-sosok tertentu yang punya pengaruh kuat di peradilan ataupun di dunia hukum. Tapi ada masa kan mereka semua ini kan pensiun, mereka semua ini kan pindah jabatan dan lain-lain. Jadi ini bisa mempengaruhi sebetulnya ya kalau saya lihat. Ya, yang keempat adalah dukungan dari orang-orang berpengaruh. Ya, gak terlepas dari Bang Hotman Paris mungkin ya, atau koneksi dengan orang-orang penting termasuk pengacara, pejabat, atau figur publik lainnya, bisa memberikan kepercayaan diri bahwa kasusnya bisa dikawal dengan baik. Ya, mungkin Nikita Mirzani udah dapat udah dapat pandangan, yuk gak usah khawatir, yuk kan bebas gitu. Oh mak, tapi apa kebebasannya itu karena apa? Apakah kasusnya yang selama ini yang penahanan ini adalah sandiwara semata? Ya, sandiwaranya kenapa? Bukan apa ya? Ada pandangan yang menceritakan kasusnya Nikita Mirzani ini untuk menutupi kasus yang lebih besar, isu-isu lebih besar terkait dengan pemerintahan. Buktinya apa? Nikita Mirzani ditahan santai aja kok. Kan gila itu namanya. Ya kalau benar ya. Ya, yang kelima adalah peluang bukti yang tidak kuat. Jika bukti yang dimiliki pihak pelapor, dalam hal ini Dr. Reza Gladys, lemah atau tidak cukup untuk menjeratnya, ia bisa merasa yakin akan bebas. Ya kan beberapa waktu lalu Nikita sebelum ditangkap bilang, yakin kok, yakin akan bebas, biarin aja gitu, nanti di persidangan. Berarti dia nunggu di persidangan Nikita Mirzaninya. Kepada hakim, jaksa dia menceritakan seperti ini. Yang tadi saya bilang,
bagaimana seorang artis itu harus dibedakan dengan masyarakat biasa. Kata-kata aja bisa bernilai ratusan juta, apalagi ucapan gitu loh. Nah, makanya ini harus dipahami sama hakim dan jaksa nantinya ya, yang menyidangkan gitu ya. Ya, kasus yang keenam ya, kasus ini bisa berbalik ke pelapor. Jika kita yakin bahwa kejanggalan dalam laporan terhadapnya, ia mungkin melihat celah hukum yang bisa membalikkan keadaan. Hati-hati. Hati-hati Dr. Reza Gladys gitu. Dalam kasus pemerasan yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani, kenapa Dr. Reza Gladys itu ibaratnya memohon-mohon, bahkan yang saya lihat ngubungin sana sini untuk mendapatkan kontak Nikita Mirzani dan meminta bantuan mungkin agar tidak mengomongi produk Anda gitu mungkin ya. Nah, ini kan jadi pertanyaan jaksa gitu, penilai. Yuk, ngapain mati-matian yuk kontak dia gitu loh. Ngapain lu ngemis-ngemis ke dia gitu loh. Nah, ini kan harusnya ada pertukaran ya. Ini kan jadinya jebakan sebetulnya sih ya. Jebakan ya, untuk menyelapkan ekonomi yang sedang bermasalah. Kemudian dia minta bantuan dari orang yang saat ini mungkin berpihak kepada rakyat, mengungkit produk-produk Anda. Kemudian pura-pura Anda ngomongin dia, rupanya jebak, direkam. Ya inilah hal yang tak terduga kan sama Nikita Mirzani. Minta bantuan malah kena jebak gitu kan. Ya, nanti pasti akan ada pembelaan gini ya. Kalau menurut aku di persidangan, ini si dokter ini gini Pak, sebelum saya dituduh pemerasan gitu, dia minta mohon agar produknya gini. Ya minta tolong ke artis, kan saya sudah bilang artis itu punya nilai value-nya gitu. Dia cuap-cuap berapa detik di media sosial aja ada nilai value-nya ratusan juta. Ya, itu memang fakta loh. Nah, fakta yang lainnya adalah ya mungkin dugaan kamu menjual produk yang merugikan rakyat gitu. Ya itulah, kalau ditelusuri lebih dalam makin bingung kesini kesana ya. Tapi itulah ya, kita yakin aja kalau ini kita nggak bersalah bisa bebas, itu aja. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.